Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali lagi kita di dalam renungan pagi kita 24 Oktober 2021. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu lapar dan haus akan dipuaskan. Lapar dan haus akan dipuaskan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami akan dengarkan firman Tuhan, biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini 24 Oktober 2021 dengan judul Lapar dan Haus akan dipuaskan. Dan ayat inti kita Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran adalah kekudusan, keserupaan dengan Allah, dan Tuhan adalah kasih. Itu adalah keselarasan dengan hukum Allah, karena segala perintah-Mu benar, dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran dengan menerima Dia, bukan dengan perjuangan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan karena pemberian atau pengorbanan. Kebenaran diperoleh, tetapi itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap jiwa yang lapar dan haus untuk diterima. Tidak ada agen manusia yang dapat memiliki apa yang dapat memuaskan rasa lapar dan kehausan jiwa. Tetapi Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ketika kita membutuhkan makanan untuk menopang kekuatan fisik kita, kita juga membutuhkan Kristus, roti dari surga, untuk menopang kehidupan rohani dan memberikan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Ketika tubuh terus menerima makanan yang menopang hidup dan roh, maka jiwa harus terus berkomunikasi dengan Kristus, tunduk kepadanya, dan bergantung kepenuhan padanya. Bergantung sepenuhnya padanya. Ketika musafir yang telah mencari mata air di padang pasir dan dengan menemukannya memuaskan dahaga yang membara, demikian juga orang Kristen yang haus akan dan memperoleh air kehidupan yang murni, yang darinya Kristus adalah sumber air. Kita tidak perlu berusaha untuk memuaskan dahaga kita di sungai dangkal, karena mata air yang besar berada tepat di atas kita, yang airnya melimpah dan kita minum dengan bebas jika kita akan naik sedikit lebih tinggi pada jalan iman. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika Anda mencari mata air yang hidup itu, Anda akan melalui Roh Kudus dibawa ke dalam persekutuan dengan Kristus. Anda akan tahu bahwa Kristus memimpin Anda. Seorang guru ilahi ada di samping Anda. Luar biasa pekabaran kita hari ini, saudara. Lapar dan haus akan dipuaskan. Jadi ayat inti kita berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kenapa ayat ini berkata bahwa kita berbahagia kalau kita lapar dan haus? Nah, pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan ini adalah, pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana kita bisa lapar dan haus? Apa yang menyebabkan kita lapar dan haus? Seseorang yang lapar, ketika dia telah menggunakan tenaganya, energi yang dia dapat dari makanan sebelumnya, menyebabkan dia akan lapar lagi. Begitu pula dengan haus, karena dia sudah gunakan air di dalam tubuhnya, dia akan haus. Artinya bahwa, kenapa kita lapar dan haus? Karena kita menggunakannya, tenaga, energi kita, sehingga kita membutuhkan makanan lagi. Seorang yang belajar firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan itu, mengaplikasikan firman Tuhan kepada setiap orang di sekitar, dan dalam konteks penginjilan,
Ketika seseorang belajar firman Tuhan lalu dia membagikan kepada orang lain dalam konteks menginjil, maka dia akan lapar dan haus terus akan kebenaran. Bagaimana lapar dan haus akan kebenaran? Lapar dan haus akan kebenaran artinya bahwa ketika belajar firman Tuhan, dia merasa mau menggali terus, tidak pernah merasa puas akan belajar firman Tuhan. Jadi setiap waktu dia akan gunakan waktu yang banyak untuk mempelajari akan firman Tuhan. Jadi kuncinya saudara, kalau kita hidup setia tinggal dalam Kristus, maka setiap waktu kita akan lapar dan haus akan kebenaran. Maukah saudara lapar dan haus akan kebenaran? Jawabannya adalah kecuali kita membagikan apa yang kita dapatkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati pekabaran dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi kami, dan dapat memotivasi, mendorong kami, agar kami setiap waktu tidak hanya makan firman Tuhan lalu menyimpan untuk diri sendiri. Kami yakin sama seperti makan jasmani, tubuh kita tidak akan pernah sehat. Tetapi pada firman Tuhan pagi ini mengajak kami untuk membagi dengan orang lain di sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, berkati sepanjang hari ini semua aktivitas kami taruh dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.